Ketika keadaan sedang kalut, kita sebenarnya paling tepat untuk berlutut. Dan ketika seseorang berlutut, apa yang dilakukannya selain berdoa dan berserah kepada Tuhan? Memang ini sebuah teori yang tidak mudah untuk dipahami, apalagi ketika seseorang sedang hidupnya terkatung-katung, sedang ada dalam sebuah kebingungan yang sangat mengkhawatirkan hati, menggalaukan perasaan, dan membuat iman menjadi mulai kendor, menjadi tidak percaya lagi, dan menghimpun kekuatan lagi untuk percaya pun bahkan serasa tidak mampu, karena apa yang ada di hadapan itu bertentangan dengan apa yang sesungguhnya diharapkan. Namun demikian, sebagai orang yang percaya, kebergantungan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang patut diperhitungkan di dalam kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena hidup dari iman dan berjalan dengan iman bukan berarti kita hidup untung-untungan atau hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi penuh kebergantungan hanya kepada Tuhan. Total bergantung dengan segala mental yang mengagungkan Tuhan senantiasa. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Amsal Kitab Bijak yang selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk jadi orang-orang yang berhikmat dalam menghadapi berbagai macam masalah dan beban berat. Amsal 3 ayat 3-7 dari Alkitab versi mudah dibaca. Jangan biarkan kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Ikatlah itu di lehermu dan tulislah pada hatimu. Jadi engkau berkenan kepada Allah dan manusia. Percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Dan setiap langkahmu, ingatlah apa yang dikehendaki Allah dan Dia akan menolongmu melakukan yang benar. Jangan percaya pada kebijaksanaanmu sendiri, tetapi takut dan hormatilah Tuhan dan jauhi kejahatan. Amsal selalu memberikan kepada kita wejangan-wejangan yang membuat kita tidak lagi larut di dalam sebuah kebingungan dan keterkatung-katungan hidup. Dan Amsal selalu membuat orang yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman iman. Karena hikmatlah yang membuat iman dialami. Hikmatlah yang membuat keyakinan kita itu bisa menjadi hidup. Dan iman yang dialami itu menjadi iman yang sungguh terus makin hari makin bertumbuh, makin mengalami Tuhan dalam iman kita, makin iman kita juga akan memahami Tuhan, dan makin memahami Tuhan makin iman kita juga akan bertumbuh lebih dewasa lagi. Dan dalam ungkapan dari ayat 3-7 di dalam kitab Amsal pasal 3, ini merupakan wejangan-wejangan untuk kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan semata. Pertama adalah jangan biarkan kasih dan setia meninggalkan engkau. Inilah kunci untuk hidup bergantung kepada Tuhan, yaitu tetap menjaga kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita dan tetap menjaga kasih kita kepada Tuhan, juga setia Tuhan kepada kita dan setia kita kepada Tuhan. Ini kunci pertama untuk supaya kita bergantung total hanya kepada Tuhan. Dan kemudian kasih dan setia itu bukan saja menetap dalam hidup kita, tapi betul-betul terjemahkan dengan begitu dalam, dengan diikatkan di leher dan tulis di hati, yang berarti terus mendarat, bukan saja menjadi sebuah pemahaman, tapi menetap di hati. Yang berarti kasih dan kesetiaan Tuhan bukan semata teori belaka, tapi sekali lagi dialami. Kalau dikalungkan di leher itu menjadi sebuah penanda identitas seseorang. Dikalungkan di leher menjadi sebuah penanda, itulah kekuatan seseorang. Dan ditulis di hati itu berarti menetap dan terukir di sana sebagai sebuah kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya kalau kasih dan kesetiaan kita pelihara tetap di hati kita, tetap dalam jiwa kita, maka kita jadi hidup berkenan kepada Tuhan dan manusia. Lalu kunci yang kedua untuk kita total bergantung kepada Tuhan adalah percayakanlah segala sesuatu kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Menarik sekali digunakan kata dengan sepenuhnya yang berarti bukan separuh-separuh atau setengah-setengah, tetapi secara total. Tentu saja bukan percaya yang nekat, tapi sebuah percaya yang benar-benar mengangkat hati kita kepada Tuhan, percaya yang betul-betul terikat dalam hubungan yang karib dengan Tuhan, percaya yang betul-betul tidak bergantung kepada pengetahuan sendiri atau pengertian kita sendiri.
Manusia dengan segala kedagingannya punya berbagai macam pengertian, punya berbagai macam pemahaman yang dipandangnya benar. Tetapi ketika mempercayakan kepada Tuhan seutuhnya dan sepenuhnya, maka Tuhan akan membukakan jalannya. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya, hikmat untuk seorang melangkah. Sehingga yang ketiga, untuk kita percaya total, bergantung total kepada Tuhan. Di setiap langkahmu, ingat apa yang dikehendaki Tuhan. Berarti yang ketiga ini adalah bukan saja kasih dan setia memelihara kita, iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi juga ingat kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, bukan keinginan kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh ketakutan ini lalu daripadaku, tetapi biar kehendak Bapa yang terjadi. Dan biar inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita untuk total bergantung, yaitu menuruti kehendak Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Nya, dan dalam berjalan dalam kehendak-Nya kita berjalan beriring bersama dengan Tuhan. Karena itulah maka kita bisa lantunkan seperti pujian yang kita dengar, I just keep trusting my Lord. Saya tetap mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Apapun yang hari ini menjadi pergumulanmu, kebingunganmu, keterkatung-katungan hidupmu, dan segala macam ketidakmengertianmu tentang apa yang terjadi, yang teralami, yang sedang menimpa hidupmu atau yang sedang menempa hidupmu, percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Total bergantung, sehingga mental iman kita menjadi mental iman yang sungguh-sungguh melihat dan mengagungkan Tuhan senantiasa. Biar Tuhan dimuliakan dalam setiap pergumulan kita, dan Tuhan juga akan diagungkan di dalam setiap kebingungan kita. Tuhan mengasihi kita, berjalanlah bersamanya senantiasa. Ayo berjuang lagi dan selalu setia kepadanya. Amin.